yang Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk melaksanakan salah satu kefarduan kita, yaitu tafakuh fiddin. Semoga dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Mohon jadikan co-host ya. Saya akan share screen materi untuk pagi ini dengan tema al-istihad. Jadi materi ini termasuk penting bagi kita ketika berbagai pendapat bermunculan di tengah-tengah kita, lalu bagaimana kita harus mensikapi hal tersebut. Nah, disinilah urgensi dari pembahasan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa istihad itu disyariatkan? Ya. Pada saat perang Bani Quraisyah, ini peperangan yang terjadi setelah perang Ahzab, ya. Di mana pada perang Ahzab itu sekutu kaum muslimin, orang Yahudi di Madinah yang terikat dengan perjanjian itu melakukan pengkhianatan. Nah, maka setelah perang Ahzab atau perang Khandaq selesai, maka Rasulullah kemudian membuat perhitungan atas pengkhianatan mereka. Ya. Maka Rasulullah kemudian mengirimkan pasukan untuk menyelesaikan urusan dengan Bani Quraisyah. Ya. Nah, ketika Rasulullah memberangkatkan pasukan tersebut, Rasulullah berpesan, ya, ala la yusalliyanna ahadun al-asri illa fi Bani Quraisyah. Ketahuilah, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, ini perintah Allah, perintah Rasulullah kepada kaum muslimin yang diutus untuk menyelesaikan urusan pengkhianatan Yahudi Bani Quraisyah. Sebagian orang memahami bahwa maksud dari perintah Rasul SAW itu adalah agar umat Islam segera bergegas. Itulah sebabnya mereka sholat di perjalanan. Sedangkan sebagian yang lain memahami sesuai pengertian yang dimaksud dalam ucapan Rasul tersebut. Karena itu, maka mereka tidak melakukan sholat asar di perjalanan, melainkan menundanya hingga mereka sampai di Bani Quraisyah. Di sanalah baru mereka melakukan sholat. Jadi di sini ada perintah Rasulullah SAW, yaitu kepada kaum muslimin yang diberangkatkan untuk berperang dengan Yahudi Bani Quraisyah dengan pesan, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, terhadap perintah ini, para sahabat, ya kaum muslimin, terbagi dalam dua pemahaman. Ya. Yang pertama, memahami bahwa maksud Rasulullah menyampaikan itu supaya mereka bergegas untuk menuju ke perkampungan Bani Quraisyah. Sehingga ketika masuk waktu asar di perjalanan, sebelum sampai ke sana mereka sudah melakukan sholat asar. Sementara sekelompok yang lain itu memahaminya bahwa memang tidak boleh sholat asar kecuali sebelum nyampe ke sana, sehingga ada yang menunda sholat asar di awal waktu, kemudian setelah sampai sana baru mereka melakukan sholat asar. Nah, ketika persoalan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau membenarkan kedua pendapat itu. Demikian pula, ya, di dalam Al-Quran maupun hadis, itu terdapat banyak ayat yang mengandung makna lebih dari satu. Nah, tarjih memilih
salah satu makna yang lebih tepat atau kuat terhadap salah satu makna di antara beberapa makna itu disebut sebagai al-ijtihad. Ya. Nah, berikut ini definisi ijtihad. Ijtihad adalah al-ijtihadu huwa yadlul wus'i fi istimbatil ahkami syar'iyyati man adil latihat tafsiliyah. Jadi ijtihad itu adalah pengerahan segenap daya upaya dalam menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang rinci. Jadi seseorang melakukan upaya yang sungguh-sungguh sampai ilmunya mentok, atau bahasa ekstrimnya itu sampai titik darah yang penghabisan. Dalam rangka apa? Menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang rinci. Nah, wanifillah rahimakumullah, kebanyakan nas-nas Al-Quran dan Sunnah tidak dipaparkan dalam bentuk yang rinci atau mufassalah, melainkan hadir dalam bentuk yang umum, amah dan global, mujmalah, yang bisa diterapkan untuk seluruh fakta kehidupan. Jadi karena Al-Quran itu atau syariat Islam itu memang berlaku untuk seluruh umat manusia, kapan saja dan di mana saja, sehingga kadang-kadang seruannya itu berbentuk umum dan global, berbentuk ammah dan mujmalah. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengambil hukum syara dari nas-nas tersebut, diperlukan suatu aktivitas pengerahan daya upaya, bazil wus. Nah, nas-nas Al-Quran jika dinisbahkan kepada ijtihad dikelompokkan sebagai berikut. Jadi terkait dengan perlu tidaknya aktivitas ijtihad terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka sebagaimana yang pernah Al-Fakir singgung di beberapa pertemuan terdahulu, bahwa ayat-ayat atau nas Al-Quran itu terbagi dalam dua kelompok terkait dengan aktivitas ijtihad. Yang pertama, kelompok nas-nas Al-Quran yang memungkinkan hukum syara bisa diambil dan diketahui dari nas-nas tersebut tanpa melalui proses ijtihad. Ya. Jadi ada nas yang langsung pengertiannya bisa diambil berdasarkan redaksinya tanpa memerlukan penafsiran. Ya. Atau ayat itu hanya mengandung satu makna saja. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini adalah nas-nas yang lafadznya hanya mengandung satu makna, misalnya ayat-ayat muhkamat. Adapun yang kedua adalah kelompok yang tidak memungkinkan hukum syarak bisa diperoleh dari nas-nas tersebut kecuali dengan jalan ijtihad, yakni nas-nas yang lafadznya mengandung lebih dari satu makna. Nah, misalnya ini di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Nah, tapi tentu saja tidak semua orang itu bisa melakukan ijtihad. Ya. Jadi seorang mujtahid itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi pada diri seorang muslim yang hendak berijtihad atau istilahnya adalah mujtahid, maka haruslah terhimpun syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan terhadap bahasa Arab, yaitu pengetahuan terhadap lafaz-lafaz dan susunan atau tarkib yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum yang hendak diistimbatkan atau digali. Jadi syarat ini mutlak, karena nas-nas syara itu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, itu semuanya berbahasa Arab. Sehingga seseorang yang berupaya untuk menggali hukum dalam rangka mengambil pemahaman secara praktis yang digali dari nas-nas syarak tersebut, maka dia mensyaratkan harus mengetahui bahasa Arab. Yaitu pengetahuan terhadap lafaz-lafaz dan susunan yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum yang hendak digali tersebut. Nah, yang kedua syaratnya adalah pengetahuan terhadap syarak, yakni nas-nas syarak dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan masalah hukum dan pengetahuan tentang bagian-bagiannya.
seperti al-umum, wal khusus, al-mutlak, wal muqayyad, an-nasih, wal mansuh. Itu harus tahu. Jadi seluruh hukum-hukum syara terkait dengan perkara yang akan diistihati, ya misalnya perkaranya yang akan diistihati masalah sholat misalnya, maka seluruh nas-nas syara yang terkait dengan aktivitas sholat, ya baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu harus diketahuinya, ya mengetahui bagiannya, ya. Ada kalanya perintah itu bersifat umum, kemudian ada yang mengkhususkan atau tahsis. Ada yang bersifat mutlak, kemudian ada yang mensyaratkan atau muqayyad. Ada yang ayat itu sudah dinasah, ya, atau ayat ini adalah menasah dari ayat yang lain. Nah, itu harus diketahui semua terkait dengan persoalan yang akan diistihati. Itu syarat yang kedua. Nah, adapun syarat yang ketiga adalah pengetahuan terhadap hakikat suatu fakta yang hendak dihukumi, yang biasa disebut sebagai manatul hukmi, ya, tempat disandarkannya hukum. Jadi pengetahuan terhadap hakikat suatu fakta yang hendak dihukumi. Misalnya akan menghukumi apakah minuman ini hukumnya halal atau haram, ya. Nah, maka dia harus mengetahui, ya, minuman tersebut. Misalnya adakah unsur di dalamnya mengandung unsur khamar misalnya, ya. Nah, jadi harus mengetahui tentang manatul hukmi, ya. Misalnya tempoyak gitu atau tape itu bagaimana hukumnya, dia halal atau haram, ya. Dia mengandung khamar atau tidak misalnya. Nah, maka seorang yang tidak melakukan istihad terhadap hal itu ya harus mengetahui tentang hakikat suatu fakta, tentang manatul hukmi, tentang tape-nya itu sendiri. Gitu. Nah, jika seorang mujtahid tidak dapat memahami sendiri fakta tersebut, maka ia bisa menanyakannya kepada orang yang mengerti atau ahli tentang fakta ini, sekalipun orang yang ditanya tersebut bukan muslim. Ya. Misalnya, bagaimana hukum trading forex, misalnya. Bagaimana hukum transaksi online? Bagaimana hukum ya banyak sekali, misalnya multi level marketing. Ya. Ada produk baru berupa A, ini kemudian dipasarkan melalui mekanisme multi level marketing. Misalnya. Lalu bagaimana hukum syaraknya terhadap fakta itu? Nah, maka manatul hukminya, ya aktivitas multi level marketingnya itu memang harus dipahami faktanya itu seperti apa. Nah, kalau mujtahid tadi tidak tahu, dia bisa menanyakan kepada yang tahu tentang itu, walaupun dia bukan seorang muslim, dalam rangka tahqiqul manat, ya, dalam rangka memahami fakta yang akan dihukumi. Nah, itulah syarat-syarat seorang mujtahid. Lalu bagaimana hukum istihad itu sendiri? Ya, hukum istihad adalah fardu kifayah. Ya, yakni idza aqamahul ba'du saqata anil baqin. Ya. Apabila sudah dipenuhi oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajibannya dari yang lain. Ya. Jadi misalnya ada masalah baru nih, ya. Masalah apa? Misalnya masalah memanfaatkan dana tabungan haji untuk investasi. Ya. Nah, ini kan belum terjadi di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa para khalifah sudahnya itu belum pernah terjadi. Ya. Orang haji, kemudian nabung dulu, uangnya disetor kepada pemerintah, lalu diinvestasikan. Ini bagaimana hukumnya? Gitu. Nah, maka harus ada, ya, dari sebagian kaum muslimin atau sebagian mujtahid yang melakukan istihad terhadap persoalan itu. Ya, kalau belum ada, maka seluruh kaum muslimin dihukumi berdosa. Ya, karena itu hukumnya fardu kifayah. Nah, setelah ada yang melakukan istihad tentang itu, maka gugurlah yang lain. Nah, sehingga tidak diperkenankan ada satu masa pun yang kosong dari seorang mujtahid. Sebab metode untuk memahami hukum-hukum syara hanyalah istihad. Ya. Andai ada sebuah masa di mana saat itu terdapat kekosongan dari seorang mujtahid,
maka berdosalah seluruh umat Islam, sebab hal ini merupakan pengabaian terhadap syariat. Jadi realitas kehidupan itu kan dinamis ya, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Nah, tetapi tidak boleh ada kekosongan hukum syara terhadap semua persoalan. Karena itulah maka mewajibkan adanya seorang mujtahid atau aktivitas ijtihad di setiap masa. Sehingga kalau pada suatu masa terjadi kekosongan, ya maka itu merupakan pengabaian terhadap syariat. Itu artinya kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hukumnya tentu saja berdosa. Wa rahimakumullah. Berikut ini kita bahas tentang ijtihad dan mazhab-mazhab fikih. Islam sangat mendorong pemeluknya untuk beristihad dalam rangka memahami hukum-hukum syara dari dalil-dalil syara. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, "Idza istahadal hakimu fa asaba falahu ajroni, wa in akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim beristihad dan ternyata benar, maka ia akan memperoleh 2 pahala. Falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala dirinya dan pahala orang-orang yang mengikuti hasil istihadnya. Namun bila salah, maka ia mendapatkan 1 pahala, falahu ajrun, yaitu pahala dia sendiri yang telah melakukan istihad. Dan dia berlepas diri terhadap orang yang mengikuti ketika pendapatnya salah. Nah, kaum muslimin pada masa permulaan Islam, ya, seperti tadi, ya, di masa Rasulullah, senantiasa melakukan pengambilan hukum-hukum syara sendiri dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi pada masa Rasulullah, kalau ada masalah, ya langsung dari Quran atau dari Sunnah langsung nanya kepada beliau. Ya. Misalnya para qadhi, ya, hakim pengadilan, mereka melakukan istimbat hukum syara terhadap setiap masalah yang diajukan ke hadapan mereka. Demikian pula halnya dengan para khalifah dan wali atau gubernur. Sebuah kaidah syara menyatakan, lis sultani ayyuhdisa minal aqdiyati biqadarin ma yahdusu min mushkilatin. Seorang penguasa berhak mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi. Jadi ketika Rasulullah mengutus seorang qadhi atau seorang gubernur, misalnya yang terjadi pada Mu'az bin Jabal, ya, ketika diutus untuk menjadi wali di Yaman, itu ya apa yang dibekali oleh Rasulullah kepadanya? Bukan kitab fikih atau kitab hukum seperti yang ada sekarang, bukan, tetapi ya pengetahuan yang telah diberikan Rasulullah terhadap Mu'az bin Jabal terkait dengan nas-nas Al-Quran maupun hadis yang dia sampaikan. Dan dengan bekal itu kemudian Mu'az bin Jabal melakukan istihad untuk memutuskan perkara yang ada di bawah kekuasaannya di Yaman. Jadi itu yang dilakukan di generasi-generasi terdahulu. Nah, berdasarkan kaidah ini, ya, seorang penguasa berhak mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi. Nah, penguasa ini kan ada di beberapa level, ya. Kalau pusat itu berarti khalifah. Kalau di tingkat wali atau provinsi, kewalian atau provinsi itu adalah wali. Kalau di tingkat kabupaten atau kota atau imalat itu adalah amin. Ya. Nah, itu punya hak untuk melakukan istihad dalam rangka mengambil keputusan hukum terhadap masalah yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang khalifah telah melegalisasi atau mentabani salah satu pendapat hukum syar'i tentang sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para mujtahid, maka umat Islam wajib hanya mengamalkan apa yang ditabani oleh khalifah dan meninggalkan pendapat yang lain. Jadi bagaimana kalau misalnya kaum muslimin itu terdapat perbedaan pendapat dalam satu perkara, ya, karena perbedaan dalam memahami nas-nas atau perbedaan dalam melakukan metode istihad misalnya. Nah, maka di sini berlaku kaidah, ya, amrul imam yarfa'ul khilaf. Ya.
perintah atau keputusan imam akan menepis perbedaan. Maka di sini seorang khalifah atau imam atau kepala negara itu melakukan legislasi, ya, melakukan tabani terhadap salah satu pendapat hukum syara. Misalnya perbedaan tentang metode ru'yatul hilal, ya, metode penentuan awal dan akhir Ramadan. Apakah menggunakan wujudul hilal atau menggunakan imkanur ru'yat misalnya. Nah, maka di situ khalifah punya hak untuk melegislasi salah satunya. Yang ketika perkara itu sudah dilegislasi oleh khalifah atau oleh qadhi, ya, hakim, maka itu hukumnya mengikat seluruh kaum muslimin, ya, yang ada di bawah kekuasaannya. Nah, berdasarkan kaidah ini, amrul imam yarfa'ul khilaf, ya, perintah atau keputusan imam akan menepis perbedaan. Setelah wilayah daulah Islamiyah meluas dan bangsa Arab mulai berinteraksi dengan bangsa dan umat lainnya, maka pemahaman umat Islam terhadap bahasa Arab mulai melemah. Akibatnya, tidak semua umat Islam mampu melakukan ijtihad, melainkan sebatas pada para ulama yang mampu untuk beristihad saja, hingga akhirnya orang-orang selain mustahid tersebut hanya menjadi muqallid atau pengikut dari mustahid. Ya, ini sebuah keniscayaan. Kalau Islam itu diajarkan kepada bangsa Arab, yang bahasa ibunya itu adalah bahasa Arab, ya ini mungkin pemahaman terkait bahasa ini tidak terlalu menjadi persoalan. Ya, tinggal perkara iman atau enggak gitu ya. Jadi orang-orang kafir musyrik itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, bukan ya, nggak termasuk itu. Itu dia diseru oleh Rasulullah, disampaikan ayat-ayat Al-Quran padanya, mereka paham akan maknanya. Hanya masalahnya karena tidak ada iman, ya maka dia mengingkarinya gitu. Tapi kan berbeda dengan kita, ya, orang-orang non-Arab yang bahasa ibu kita itu bukan bahasa Arab gitu ya. Kalau bahasa Jawa, insya Allah saya paham gitu. Tapi kalau bahasa Arab ya nggak punya pengetahuan tentang itu. Maka itu yang terjadi sehingga kebanyakan kaum muslimin, ya bangsa Ajam itu tidak mampu beristihad, ya kecuali tentu saja yang punya pengetahuan tentang bahasa Arab seperti Ustadz Irfan misalnya. Nah, hingga akhirnya orang-orang selain mustahid tersebut hanya menjadi muqallid atau pengikut dari mustahid. Nah, itu yang terjadi. Nah, berikutnya ikhtilaf di kalangan mustahid terhadap sebagian hukum. Jadi realitasnya memang seperti itu. Di antara beberapa mustahid itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan terhadap hukum terhadap satu persoalan. Kami telah menyatakan ada nas-nas syariat baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang lafadznya mengandung lebih dari satu makna. Pada nas-nas semacam inilah ijtihad bisa dilakukan guna memilih atau mentarjih salah satu makna yang lebih tepat. Jadi lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu ada kalanya maknanya itu masih tersamar atau maknanya memunculkan beberapa pendapat. Nah, maka di sini ijtihad itu dilakukan guna untuk mentarjih, memilih salah satu makna yang lebih tepat. Nah, contohnya ini adalah misalnya firman Allah surat An-Nisa ayat 43. Biasanya ketika kita membahas tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat, maka ayat ini menjadi ayat yang favorit untuk dijadikan contoh. Aula mastumun nisa afalam tajidu ma'am fatayammamu. Atau jika kalian menyentuh wanita, sedang kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah. Ini persoalannya bukan pada tidak menjumpai air dan tayamum, tapi masalahnya itu adalah ada pada lafadz lamastumun nisa.
atau jika kalian menyentuh wanita. Gitu. Ya, masalahnya di situ. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memaknai lafaz lamastum. Kalian menyentuh tersebut. Kelompok pertama menganggap bahwa makna lamastum adalah jamak tum atau kalian bersetubuh. Gitu. Ada yang memaknai lamastum dengan jamak tum, ya, artinya kalian bersetubuh. Maka mereka lebih cenderung mengambil makna kiasan, ya, al-makna al-majazi. Karena bahasa Al-Quran itu sangat indah, ya. Kadang-kadang untuk menggambarkan sesuatu itu dengan menggunakan lafaz-lafaz kiasan atau al-makna al-majazi. Jadi makna kiasan untuk lafaz tersebut. Mereka berargumen dengan indikasi atau qarinah yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan meninjaunya secara bahasa. Misalnya ada ayat menyatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, sebenarnya ayat itu kan berbicara tentang hubungan suami istri, gitu. Nah, tetapi di situ tidak ada disebutkan kata-kata secara vulgar yang langsung bermakna seperti itu, tapi dengan ungkapan majas. Ya. Istri-istrimu adalah sawah ladangmu. Ya. Maka datangilah atau garaplah sawah ladangmu tersebut sebagaimana engkau suka. Nah, gitu. Ungkapannya seperti itu. Ya. Jadi, tapi yang dimaksud di situ adalah terkait dengan hubungan suami istri. Nah, itu menjadi qarinah indikasi bahwa banyak ada kalanya ayat-ayat Al-Quran itu mengungkapkan dengan bahasa majas, ya, dengan kalimat sindiran. Nah, sehingga dari sinilah disimpulkan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh wanita dengan tangannya tidak membatalkan wudunya. Ini pendapat kelompok pertama. Adapun kelompok kedua menganggap bahwa makna lamastum, jadi ini yang dipersoalkan adalah kalimat lamastum, ya, adalah masastum bil yad, yaitu kalian menyentuh dengan tangan. Nah, dari sini disimpulkan bahwa jika seorang laki-laki menyentuh wanita dengan tangannya, maka akan membatalkan wudunya. Nah, dalam hal ini mereka pun berargumentasi dengan qarinah dari Al-Quran, di samping bahwa mereka juga meninjaunya dari sisi bahasa. Nah, itu yang terjadi. Ya. Rahimakumullah. Hasil dari perbedaan pemahaman terhadap sebagian nas-nas syara yang mengandung lebih dari satu makna ini mengakibatkan para mujtahid berbeda dalam mengistimbatkan sebagian hukum syara yang bersifat praktis. Jadi ini masalah prakteknya saja atau masalah furu'iyah, ya, masalah cabang-cabangnya, bukan masalah usul. Kalau masalah usul misalnya tentang wajibnya berwudu sebagai syarat sholat, itu nggak ada perbedaan pendapat. Perkara, nah ini adalah perkara praktis, ya. Nah, setelah itu umat Islam yang lain mengikuti hasil ijtihad mereka. Ya. Nah, jadi ada seorang mujtahid menetapkan pemahaman terhadap makna-makna yang terkandung dalam suatu nas. Lalu dia mengistimbat sebagian hukum syara tersebut. Setelah itu umat Islam yang lain mengikuti hasil ijtihad mereka. Jumlah para mujtahid itu sendiri mencapai ribuan orang. Hanya saja ada sebagian mereka yang lebih terkenal dibanding yang lainnya disebabkan oleh banyaknya orang yang bertaklid kepada mereka. Jadi mujtahid itu sebenarnya jumlahnya ribuan. Ya, setiap masa itu ada. Tetapi mereka tidak begitu terkenal. Yang membuat mereka terkenal itu karena banyaknya orang yang mengikut atau bertaklid kepada mereka. Nah, di antara yang terkenal itu tentu adalah para imam mazhab. Ya. Mereka adalah Al-Malik, ya, Imam Malik bin Anas atau Imam Malik atau mazhab Maliki. Ya. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, ya, pendiri mazhab Hanafi. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i.
dan Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, mazhab Hambali. Nah, keempatnya ini, ya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini dari kalangan Ahlus Sunnah. Kemudian ada Imam Ja'far As-Shadiq, ya, dan Imam Zaid bin Ali, keduanya dari kalangan Ahlus Syiah. Jadi sebenarnya terkait dengan fikih ini biasa kaum muslimin itu kemudian yang Ahlus Sunnah kemudian mengambil sebagian dari pendapat Imam Ja'far As-Shadiq yang dari kalangan Syiah. Itu kalau terkait dengan masalah fikih itu sesuatu yang biasa, gitu ya. Ada juga seorang mufassir dari kalangan Syiah namanya Imam Az-Zamakhsyari, itu juga kitab tafsirnya Al-Kasyaf itu sering dikaji di kalangan pesantren Sunni, ya. Di pesantren-pesantren Salafiyah itu sering dikaji kitab tafsir Al-Kasyaf, ya, tulisan Imam Az-Zamakhsyari yang dia termasuk mufassir dari kalangan Syiah. Itu sesuatu yang biasa di kalangan kaum muslimin. Nah, imam-imam tersebut memiliki murid-murid serta para pengikut. Mereka telah beristihad dalam berbagai masalah yang tidak diistihadkan oleh guru mereka. Mereka pun telah melembagakan hasil-hasil istihad mereka yang mereka himpun di dalam kitab-kitab dalam bentuk yang terkategorisasi dan tersistematisasi dengan rapi. Setelah itu, kumpulan pendapat dan hasil istihad itu disebut dengan mazhab. Gitu. Nah, mazhab itu sendiri adalah satu metode yang menjadi dasar bagi para imam tersebut untuk mengistimbatkan hukum-hukum syara. Inilah yang biasa dikenal sebagai usul fikih. Nah, jadi imam-imam mazhab itu kemudian membuat konsep atau metode tentang istimbat hukum, yang itu kemudian menjadi ilmu usul fikih, gitu. Nah, orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar yang jelas sebagai usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi para imam-imam mujtahid itu membuat dasar-dasar metode istihad, ya, lalu diikuti oleh mujtahid-mujtahid berikutnya yang menggunakan kaidah istihad imam mazhab tersebut. Maka hasil istihad dari mujtahid-mujtahid berikutnya itu kemudian dikelompokkan menjadi hasil istihadnya mazhab Asy-Syafi'i. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, baik. Seluruh mazhab para imam dibangun atas wahyu. Sesungguhnya perbedaan istihad pada hukum-hukum furu atau cabang seperti masalah wudhu, ya tadi yang membatalkan wudhu, ya, haji, pernikahan, dan lain-lain, bukan berarti perbedaan dalam sumber-sumber syariat yang asasi, ya. Masadirut tasyri'ul asasiyah atau dalil. Ya. Jadi perbedaan hasil istihad itu bukan berarti perbedaan dalil yang digunakan. Ya. Sebab seluruh fuqaha dan ulama usul dari kalangan umat Islam menetapkan pendapat mereka dari sumber yang sama, yaitu wahyu. Serta yang dilegalisasi oleh wahyu seperti al-qiyas, al-isma'us sahabat. Namun demikian, sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam memahami nas-nas syara merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hukum yang diistimbatkan dari nas-nas tersebut. Jadi sangat lancang atau sangat tidak pada tempatnya kalau seseorang itu kemudian mempersoalkan hasil istihad imam mazhab yang diikuti atau mujtahid yang diikuti, lalu dituduhnya, ya kalian itu mengikuti mazhab atau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kata yang sangat lancang dan bisa menyakitkan itu. Karena apa? Karena walaupun terjadi perbedaan pendapat, ya, yang namanya mujtahid itu pasti beristihad itu juga mengacu kepada dalil, gitu. Sehingga kita menyandarkan pada pendapat mereka itu sesungguhnya kita juga bersandar kepada dalil, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, atau kepada qiyas ataupun isma' sahabat. Ya.
Jadi harus seperti itu kita memposisikan hasil ijtihad itu. Kita tidak boleh mengklaim, oh ini yang nyunnah, ini yang sesuai Al-Quran, yang lain kita nggak boleh. Ya. Itu sangat sangat tidak etis. Ya. Apalagi yang menyatakan itu ya orang-orang awam seperti kita, sama-sama muqallid. Gitu. Sedangkan para imam mazhab itu sendiri, mereka walaupun berbeda pendapat, ya hubungan mereka tetap kadang-kadang ada posisi mereka adalah guru dengan murid. Misalnya Imam Syafi'i itu berguru pada Imam Malik, dan seterusnya. Nah, kemudian mazhab-mazhab fikih yang telah disebut di atas, Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah telah memuat seluruh pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan kaum muslimin saat ini. Nah, itu hasil dari istihad imam-imam mazhab itu, mereka kemudian sudah menghasilkan kitab-kitab fikih yang itu bisa menjadi jawaban atas apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin saat ini. Itu. Berikutnya kemampuan Islam dalam memecahkan seluruh problem kehidupan. Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada semua manusia. Beliau SAW merupakan penutup para nabi. Ya, ingat, tidak ada nabi lagi sesudah Rasulullah. Kalau ada yang mengaku nabi, maka dipastikan dia adalah al-kadzab, orang yang berdusta. Nah, risalah beliau SAW adalah dinul Islam yang bersifat sempurna. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan semua permasalahan kehidupan hingga hari kiamat. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan agar perbuatan-perbuatannya berjalan sesuai dengan hukum syara. Ya, firman Allah SWT, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Dan apa saja yang diberikan Rasul maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Itulah sebabnya umat Islam tidak diperbolehkan mengerjakan perbuatan-perbuatan ataupun memanfaatkan benda-benda tanpa didasarkan pada hukum syara. Setelah Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu. Begitu juga firman-Nya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 89. Maka tidak ada satu perbuatan atau suatu benda apapun kecuali Allah telah menjelaskan dalil hukumnya. Walhasil, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mengatakan ada perbuatan ini, ada benda ini yang tidak ada dalilnya dalam syariat Islam. Sebab perkataan semacam ini merupakan pendiskreditan terhadap syariat Islam dan kesempurnaannya. Atas dasar ini, umat Islam, terutama mereka yang mampu melakukan ijtihad, wajib mengerahkan segenap daya dan upaya mereka dalam menggali hukum syara atas setiap peristiwa baru berdasarkan nas-nas syara. Mohon tambahan waktu ya, karena tadi kita memulainya terlambat beberapa menit ya, mungkin sampai 5-10 menit. Siap, Ustaz, siap. Negara Islam harus memiliki undang-undang dasar atau dustur dan undang-undang atau konun yang berlandaskan Islam semata. Jadi bentuk kita kepada pentauhidan Allah itu juga pentauhidan Allah sebagai asyari, sebagai yang berhak membuat hukum. Ya, maka tidak dibenarkan sebenarnya kita itu membuat dustur atau konun yang tidak berlandaskan Islam semata. Gitu. Ketika negara hendak melegalisasi atau mentabani suatu hukum syarak tertentu, maka ia wajib mentabaninya berdasarkan dalil syarak yang kuat. Kuwatud dalil, serta pemahaman yang benar, al-fahmus shahih, terhadap masalah yang ada. Selain itu merupakan kewajiban khalifah atau kewajiban kepala negara, kaum muslimin juga wajib memiliki rancangan undang-undang atau masyru'at dustur negara Islam
Jadi di komponen umat ini harus ada yang memiliki Masyru'at Dustur atau rancangan undang-undang negara Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam dapat mempelajarinya, sehingga mereka bisa menggambarkan institusi negara dan kelembagaannya berdasarkan Islam, gitu ya. Nah, terkhusus lagi pada saat ini, yakni di tengah-tengah upaya untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kehidupan Islam, liistiqnafi hayatil Islam, yaitu kehidupan yang diatur sepenuhnya dengan aturan-aturan Islam. Disitulah syariat Islam bisa diterapkan secara kafah, lalu kemudian didakwahkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini recommended ya, kitab yang recommended ada memuat tentang Masyru'at Dustur itu ada di kitab Ad-Daulah dan juga ada di kitab Nizamul Islam karangan Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Pemirsa bisa mengkaji lebih jauh tentang itu. Nah, di samping itu, hendaknya setiap pasal dari undang-undang tersebut diadopsi dan digali dari dalil-dalil syara sebagai aturan yang tertulis dan terbukukan. Jadi sebagai bukti bahwa seluruh pasal-pasalnya itu merupakan bagian dari syariat, maka dia harus punya argumen syar'i ya, yang mengaitkan itu terhadap nas-nas syara. Kaitannya itu apa gitu, sehingga memunculkan pasal yang demikian. Nah, serta setiap siap untuk diterapkan seperti sistem pemerintahan, nizamul hukmi, ya, sistem pemerintahan Islam itu seperti apa, kemudian nizamul uqubat, sistem peradilannya seperti apa, kemudian sistem muamalahnya, nizamul muamalat itu seperti apa, sistem politik luar negeri atau nizamus siyasah al-kharijiyah itu seperti apa, terus sistem pendidikannya, nizamut ta'lim itu seperti apa, dan lain sebagainya. Ini yang saat ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya. Kalau enggak, ya kaum muslimin bisa menganggap apa yang ada sekarang ya sudah fine-fine saja, sudah nyaman-nyaman saja. Padahal kaidahnya mengatakan al-aslul afal tafayyudu bi ahkamis syariah. Seluruh perbuatan manusia itu terikat dengan syariat. Nah, baik, sepertinya ini slide terakhir di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada Alhamdulillah, Masya Allah, syukur Ustaz atas penyampaian materi kita pada pagi ini mengenai istihad, dan memang sangat penting istihad ini, apalagi banyak hukum-hukum yang memang masih perlu dirincikan oleh Pak Mustahid biar memperjelas para muslimin untuk mengambil tindakan. Mungkin untuk pemirsa sudah masih ada waktu tambahan tadi kan mungkin 10 menit, dan masih ada waktu 14 menit lagi untuk pemirsa bertanya pada pagi ini. Kami persilakan baik itu yang ada di kolom Zoom ataupun di kolom YouTube. Baik, ini sudah ada penanya kita satu orang, itu Pak Aswandi ya. Pak Aswandi. Pak, silakan bertanya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Idris, suaranya kurang kedengaran, Pak. Oh iya, ini mungkin. Terima kasih Ustaz Idris, saya hormati dan teman-teman sekalian. Pengajian khusus ini saya apresiasi, bagus sekali ya untuk kita membuat pemahaman kita lebih mendalam gitu ya untuk level ini. Saya pikir ini memang perlu diteruskan gitu. Nanti Ustaz Idris itu bisa menciptakan ini lebih luas lagi gitu kan kepada teman. Saya sedikit aja nanya gitu persoalan bagaimana dengan istihad gitu ya. Istihad yang sebetulnya belum muncul gitu kan. Tadi Ustaz bilang kalau kita melakukan istihad itu kalau salah kita tetap dapat 1 gitu kan. Kalau benar dapat 2 gitu kan. Tapi terkait dengan dampak gitu ya, seperti dia tahu misalnya pemerintah ini kan memakai dana haji gitu ya, sistem suku gitu kan. Suku itu kan sebetulnya prestasinya lama gitu ya. Kemudian ada persyaratan yang perlu dipenuhi untuk itu.
kejujuran, transparansi gitu ya. Itu kan tidak ada gitu kan. Jadi kita tidak bisa membenarkan kalau dalam pikiran saya kalau kondisi sekarang tidak terpenuhi persyaratan itu sehingga dia tidak dapat pahala, malah saya yakin itu dia dapat dosa gitu karena kesalahan yang orang sudah menyimpan sampai 20 tahun ya tiba-tiba tidak bisa naik haji gitu ya. Nah, ini mungkin banyak juga ustaz yang mencoba mendudukkan perkara ini. Tapi kebanyakan teman-teman merilis ini betul-betul kekonyolan gitu ya. Kekonyolan dari ustadz Islam itu sendiri gitu ya. Yang boleh kita katakan itu peran di belakang itu adalah wakil presiden gitu ya. Yang mengizinkan dan membolehkan tanpa ada permintaan dari ulama gitu ya. Atau hanya dia mewakili apa gitu ya. Nah, sehingganya masyarakat kita itu jadi bingung gitu ya. Saya banyak sekali dapat keluhan gitu. Dan hari ini kita kasihan sama orang tua kita atau saudara kita yang tidak bisa haji gitu kan. Ini bagaimana pendapat Ustaz Idris untuk mendudukkan perkara ini di kondisi Indonesia yang hari ini justru banyak benar ketidak seriusan ya atau kebohongan itu banyak sekali gitu kan. Tidak amanah ya. Artinya berkhianat ya kan. Khianat ini kan membatali apa tadi mungkin pahala yang satu itu untuk saya gitu kan. Mungkin demikian aja. Terima kasih. Ustaz. Baik, terima kasih Pak Soni. Mengenai ini Ustaz, dana haji nih. Apalagi sekarang dana haji naik Ustaz ya. Gimana tanggapannya Ustaz? Bukan ini Pak ya. Apalagi naik sudah ini. Ya, jawabnya kan sederhana saja. Orang naik haji itu kan syaratnya istitoah. Kalau nggak mampu melunasi berarti belum mampu ya nggak usah haji. Begitu. Itu jawaban yang lari dari tanggung jawab. Ya kalau istitoahnya itu terjadi secara alami, insya Allah para jamaah itu ikhlas menerima lahir batin. Tapi kalau itu dia yang membuat nggak istitoah, nah itu kan khianat namanya. Jadi gini Pak Aswandi ya, dan pemirsa rahimakumullah. Memang benar bahwa seorang hakim atau mujtahid itu ketika dia salah di dalam melakukan ijtihad, dia mendapatkan satu pahala. Tetapi ijtihad yang dimaksud itu adalah ijtihad yang memang benar metodenya gitu. Yaitu dia punya pemahaman terhadap alat-alat yang dibutuhkan, kemudian mengacu pada dalil, disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi dasarnya itu takwa. Nah, sementara kita tahu saat ini, ya sistem kehidupan atau ideologi yang sedang eksis diterapkan di negeri ini dan bahkan di hampir di seluruh dunia itu kan bukan ideologi Islam, tetapi ideologi kapitalisme yang akidahnya itu adalah sekularisme. Ya. Jadi akidahnya itu sekularisme, kemudian asasnya atau tolak ukurnya itu adalah manfaat. Ya, sehingga terkait dengan kebijakan penguasa hari ini, walaupun itu dilabeli sebagai hasil ijtihad ulama, itu nggak akan lari dari situ, pasti akan terpengaruh. Jadi asas yang mendasari itu adalah asas manfaat. Nah, jadi yang penting dianggap di situ ada manfaat, maka diputuskan dulu soal dalil bisa dicari belakangan. Yaitu namanya bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Sehingga melihat uang nganggur itu rasanya gatel gitu ya. Ya, namanya sistem kapitalis. Kapitalis itu kan bahasa Arabnya itu roksumaliyah. Roksun itu kepala, maliyah itu harta. Sehingga di dalam kepala penguasa itu isinya ya hanya 3 macam. Yang pertama duit, yang kedua duit, yang ketiga duit gitu loh. Jadi pantang melihat duit nganggur. Ya, bahkan kalau duit itu harus dengan utang ribawi, oke, nggak masalah. Ya. Termasuk dengan berutang pada warga negaranya melalui melalui surat utang, ya, obligasi ataupun suku yang disyariahkan namanya suku, itu juga oke gitu. Tapi jadi dasarnya itu bukan iman dan takwa, bukan kepasrahan secara total, ya. Tetapi dasarnya itu adalah manfaat tadi gitu. Nah, soal dalil kan bisa dicari-cari, namanya pembenaran gitu ya.
Jadi itu bukan ijtihad menurut saya. Ya, karena bukan ijtihad, maka ya kaidah-kaidah ijtihad atau yang tadi bahwa kalau hakim itu beristihad mendapatkan 2 pahala, kalau benar, kalau salah 1 pahala, itu ya nggak masuk gitu. Jadi jaka sembung naik ojek nggak masuk sih gitu. Jadi sebenarnya kan gini, itu kan menyangkut pengelolaan harta orang lain, ya. Nah, di dalam Islam terkait dengan harta itu adalah termasuk bagian muamalah. Nah, di dalam muamalah itu terkait dengan tukar menukar harta atau bersarikat di dalam masalah harta, berkongsi, ya, bersirkah, itu yang menentukan itu adalah akadnya gitu loh. Jadi kalau misalnya penguasa itu hendak memanfaatkan dana haji untuk urusan yang lain, itu maka harus ada akad yang jelas. Ya. Kepada siapa? Kepada masing-masing. Jadi jamaah haji itu ketika setor dananya itu dia dibuat akad dengan pemerintah. Ya. Ini sementara duitnya itu untuk sirkah ya gitu. Untuk sirkah mudharabah misalnya. Dan itu bukan secara kolektif, harus individu-individu. Ya, gitu. Karena urusan dana haji itu kan urusan masing-masing. Duit kita kan duit yang terpisah dengan duit jamaah yang lain. Nah, ketika duit itu disampaikan kepada panitia, ya itu harus diakadkan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang namanya akad sirkah mudharabah itu ya harus siap dengan 2 risiko. Ya, risikonya apa? Untung atau rugi. Ya, kalau untung berarti hasilnya dibagi 2, menurut kesepakatan, menurut akad tadi ya. Kalau rugi hasilnya juga sama-sama berbagi gitu. Nah, coba apakah jamaah haji itu kemudian siap dengan risiko itu? Misalnya, Pak, ini kalau misalnya dananya untuk investasi ternyata meleset, ya Bapak nggak jadi berangkat ya, uangnya habis. Nah, kira-kira siap nggak? Nah, yang seperti itu kan tidak terjadi, maka itu menurut saya adalah hal yang batil. Gitu. Yang ada sekarang itu sebenarnya adalah mencari pembenaran, sehingga seolah-olah itu sesuai dengan syariat. Padahal yang ada di dalam itu semuanya adalah sistem kapitalis yang memang sedang eksis di negeri. Demikian Pak Aswandi, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ustaz, gimana Pak Aswandi? Apakah terjawab pertanyaannya? Puas, jelas sekali gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa setia Midaqdah Jami rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi ini. Kita akan berjumpa lagi pada subuh besok di tetap di waktu dan jam yang sama. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyisihkan waktunya, menyisihkan kesempatannya dan kuotanya. Semoga apa-apa saja yang telah dikorbankan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin, Allahumma amin. Baik, pemirsa setia Media Dakwah Jambi rahimakumullah, saya selaku host mohon undur diri, mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Kita akhiri dengan mengucapkan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.